tekanannya ya. Jadi makanya kita kecepatan kita penting. Makanya kenapa kita butuh belajar tentang perdarahan pasca salin gitu. Karena tadi dasar-dasarnya udah tahu. Ini penyebabnya PAT betul tadi ditambah dengan satu infeksi ya. Ini tadi penilaiannya. Jadi ini sih pokoknya kalau misalkan urut aja ya. Yang pertama pasti yang paling banyak itu adalah tonus ya. Ya, jadi penyebab karena atomia itu yang paling banyak ya. Jadi kalau sudah uterusnya sudah nggak kontraksi, sudah hilang timbul kayak gitu ya. Kita memang yang kita butuhkan itu adalah penanganan dengan cepat ya. Jadi kita pakai apa? Jadi makanya kalau di kala 4 maksudnya ini, kalau di kala 4 itu kala 3 aja, setelah placenta lahir sampai kala 4 itu yang dinilai itu kan nggak cuma vitasen ya, nggak cuma vitasen, termasuk apa? Ini kan ada ya di halaman yang belakang, ya kan? Itu terus jadi vitasen, terus dari itu kontraksi, itu termasuk vitasen sayang bu. Dan ngecek perdarahan sama kontraksi itu nggak cuma ditanya ya gini, Bu, ibu merasa perdarahan nggak bu? Rasa seluruhan nggak bu? Nggak, itu kayak gitu ya. Jadi harus dibuka ya, dibuka ini ya, buka pampersnya, buka selimutnya, buka pampersnya, atau kalau pakai celana dalam sama pembalut, buka celana dalam sama pembalutnya, lihat ya, ibunya ya tanya, betul, cuma tiba-tiba ujung buka ya jangan ya. Itu nanti kamu gampar nanti sama bahasanya. Jadi permisi ya bu, saya mau lihat ya, ibu perdarahan apa enggak, gimana rasanya tadi setelah yang sebelumnya kita cek, sekarang lebih sosoran lagi enggak gitu, sambil dilihat. Oh iya bu bidan rasanya kok sosor. Terus dilihat, waduh, iya banyak ini ada sosor, segera dibuka semua, kita berusaha eksplor, ya kan? Terus dipantau kembali, ya kan? Setelah eksplor mungkin dikeluarkan stosolnya, lihat kontraksinya, ya kan? Terus kemudian dibuka itu vaginanya, darahnya ngalirnya dari mana? Dari dalam atau dari robekan jalan lahir yang kita sudah jahit, ya kan? Laki-laki perineumnya itu loh maksudnya. Itu dilihat juga jahitan kita, hematom apa enggak? Itu juga termasuk penyumbang perdarahan postpartum yang sering nggak ketahuan. Karena saya kemarin dapat rujukan dari puskesmas ya di Banyumas itu habis lahirannya jam 10 pagi, jam 9 malam baru dirujuk ke Margono karena hematom itu vulva, hematom vagina, bukan vulva, hematom vagina. Karena apa, luka jahitannya ternyata ada yang belum terjahit di yang dalam, tapi ketahuannya baru jam 8 malam, terus jam 9 malam baru dirujuk ke Margono. Coba bayangin pasanya kayak apa kondisinya, coba. Iya jelek, kondisinya udah hematom gitu kan, harusnya ketahuannya di kala 2 di kala 4 ya, iya nggak sih? Harusnya ketahuan di kala 4 kan? Makanya dipegang ya, selain kita lihat, kita pada saat kita membuka ya membuka introitus vagina itu, kita kan bisa merasakan jahitan yang kita bikin kan ya, kita rasanya keras enggak? Harusnya normalnya enggak keras dan pasiennya enggak kesakitan, sakit karena memang kita lagi mengintervensi, tapi enggak yang kayak gitu, terus enggak keras, enggak biru, enggak konfler itu kebiruan. Jadi kalau jahitan kita itu keras, biru, terus kemudian konfler tadi, terus kemudian pasiennya kesakitan sekali, pada saat kita lagi meriksa pada kala 2, kala 4, kala 4 itu udah kita curiga itu hematom ya. Mendingan untuk second opinion kita rujuk aja. Jadi sebelum merujuk stabilisasi dulu. Makanya kenapa di kala 4 itu kan kita punya waktu berapa lama sih kala 4? 2 jam. Pembagiannya langsung 2 jam itu atau ya? 1 jam pertama 15 menit. Ya, 1 jam kedua 30 menit. Berarti kan kita punya waktu banyak ya untuk bisa berinteraksi dengan pasiennya ya dan periksa di kala 4 itu. Jadi makanya itu nggak boleh kecolongan. Karena pasien yang kemudian saya bilang hematom vagina itu yang rujukan dari puskesmas itu dengan beberapa jam, cuma dari jam 10 pagi loh selesai partusnya, jam 9 malam baru nyampe Margono berapa jam itu? 6
hampir 12 Hampir jam 12 jam. kan hampir 12 jam kan 11 jam kan ya padahal tadi perjanjiannya berapa? 2 jam 30 menit kan harusnya pasien sudah tertangani ya jadi pasiennya ini oke kita tangani perdarahannya karena waktu itu kita langsung naik ke OK langsung dia itu nggak sampai 30 menit 15 menit aja pasiennya udah naik waktu itu karena udah jelek terus saya evakuasi hematomnya banyak banget sampai ke ngerong sampai ke dalam udah gede banget ininya ya tuh apa namanya iya sampai ke bawah sama semuanya itu terus saya evakuasi semuanya saya jahit ternyata memang ada yang belum terjahit jadi saya jahit laserasinya sudah berhenti perdarahannya tapi ya untuk menjahit ulang menjadi bagus kan angel karena jaringannya sudah nekrosis ya gitu tapi ya tetap saya usahakan seoptimal mungkin terus kemudian sudah bisa tertutup bagus rapi pasiennya ya memang masih jelek pasiennya HB-nya berapa coba gara-gara hematoma HB-nya tinggal 1 gara-gara hematoma vagina coba iya nggak? Jadi makanya saya bilang nggak ada yang bisa kita sepelekan kan? Iya kan? Tapi tertolong nggak Bu? Tertolong tapi jadi CKD jadi dia harus HD iya karena urea kreatininnya jadi meningkat kreatininnya sudah 6 kemarin itu karena sequelae atau gejala sisanya dari shock hipovolemic irreversible-nya ini udah jadi irreversible karena mereka itu juga stabilisasinya nggak bagus dia nggak akan ngikut 2 jalur waktu rujuk gitu ya dan mungkin ketahuannya itu tadi dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam jam 9 baru nyampe Margono kayak gitu ya jadi dia jadi HD masanya masih muda umurnya masih 25 tahun kemarin itu jadi dia masih hampir kedua kemarin hampir kedua jadi P2A0 dia kampus di puskesmas terus kemudian itu umurnya masih 25 tahun dan dia harus sudah HD karena saya konsultan ke dokter pulang sih akhirnya baik pasiennya pulang ya tapi dengan CKD kayak gitu jadi dia tetap harus HD kata dokter yang dalamnya yang konsultan ginjal dan hipertensi kan kita punya konsultan ginjal dan hipertensi ya di Margono semua konsultannya ada itu harus HD 1 minggu sekali gitu ya karena kalau enggak nanti sampai tinggi lagi katanya jadi ditekan jadi ini harus HD jadi dia masih HD nggak tahu ya sampai kapan harapannya sih dia masih bisa untuk irreversible tapi kata dokter Winanto kemarin bisa observasi sampai 3 bulan kayak gitu kalau memang tidak ada perbaikan ya berarti dia harus itu berarti tapi kalau masih bisa perbaikan ya berarti masih reversible coba itu akibat perbuatan kita ya nggak sih nah yang nolong kita ya nggak sih kalau dia datang ke puskesmas mana bisa dia bersalin sendiri ya nggak sih itu kan yang nolong kita ya nggak sih tapi kalau kita observasinya nggak bagus nggak tahu kalau dia nggak ketahuan kalau dia menderita mengalami perdarahan postpartum akhirnya dia jadi CKD yang awalnya dia nggak apa-apa ginjalnya gitu ya gitu ya jadi itu yang perlu kita perhatikan karena itu baru banget saya dapat kasusnya pasien yang selalu masih hidup dia nggak meninggal cuma itu tadi sequelae-nya adalah CKD jadi gagal ginjal ya gitu ya jadi makanya penanganan satu deteksi ya makanya timing itu waktu itu sangat harus diperhatikan ya terus kalau ngecek jangan cuma kenanya tapi tadi buka pegang raba ya kayak kalau meriksa uang itu ya asli apa enggak itu ya dirawat dilihat ya diraba ya kayak gitulah itu sama nggak dirawat tapi dilihat ya kan terus diraba kayak gitu jadi nggak cuma ditanya gitu ya jadi kita tahu kalau memang kita curiganya ini hematom udah langsung kerjakan tata laksananya itu sebelum kita bisa melakukan tata laksana kita harus tetap pakai prosedur A, B, C, D masih ingat toh? Ada yang A, B, C, D ya terus ya benar ya A itu ada 2 tapi A1, A2 A1 nya ask for help ya kita memang nggak bisa nolong sendiri ya nggak sih kita harus punya teman dan memang ini sesuai dengan konsep kedaruratan maternal pada neonatal dari Kemenkes yang terbaru itu adalah satu pasien itu minimal 3 orang penolong ya kan yang sudah
nggak ada matnya mungkin ya. Itu satu pasien 3 penolong, jadi minimal 6 tangan dengan konsep merah kuning hijau. Nah inilah kita mengatasi perdarahan postpartum dengan begitu ya. Jadi yang merah bersama dengan pasiennya nyari penyebabnya itu apa? Atoni karena retensi plasenta, retensi sisa plasenta yang tisu tadi, atau karena traumanya ya, mungkin jalan lahirnya tadi ada yang hematom, ada yang belum terjahit, atau mungkin karena trombin. Kalau trombin memang udah angel, semua nggak apa-apa tapi maksudnya berdarah terus ya itu tetap rujuk aja karena kan kemungkinan trombin toh begitu, jadi mendingan dirujuk aja biar aja dicek faktor pembekuan darahnya kayak gitu ya. Nah itu yang merah, yang kuning ngapain? Yang kuning ini berusaha untuk tadi kan aspal health-nya tadi loh, merah kuning hijau. Yang kuning ngapain? Ini harus bersama dengan pasien, harus membantu si merah ini untuk menstabilkan kondisi hemodinamik dari si ibunya ya. Jadi apa? Mulai dari quick check vital sign-nya, cek secara cepat vital sign-nya. Sekarang semua digital toh, nggak ada lagi kayak gitu ya, tinggal dipasang udah muncul, saturasi dipasang langsung muncul nadi, iya nggak sih? Heart rate-nya, iya nggak? Sekarang saturasi RR juga bisa langsung sambil dilihat berapa, terus nah itu pasang. Terus kemudian setelah tahu vital sign yang sambil ngomong, ini tensinya sekian, nadinya sekian, nadinya sekian, saturasinya segini gitu. Nah, saturasinya berapa itu menentukan kita nanti akan bagaimana di B-nya. Jadi sambil mengecek vital sign, kita harus mengecek RW-nya, ya enggak? Pastinya kalau udah gelisah, kan kemungkinan obstruksi jalan nafas ya. Jadi paling tidak kita harus ekspresikan, ya kan? Diganjel ininya, vertikalnya, leher belakangnya, paling tidak dengan infus atau dengan apa? Bantal atau botol infus ya, diganjel, disaksen kalau pasiennya sudah gelisah banget dan sudah tidak bisa menelan ludahnya, itu termasuk RW. Atau pasang mayo atau budel. Kalau nggak punya sendok ya, kalau nggak punya ya tong spatel ya. Jadi bisa dengan segala cara. Jangan sampai kalau pasien sudah menurunkan kesadaran, merujuknya RW-nya nggak dibebaskan karena alasannya saya nggak punya dok di puskesmas. Sendok masa nggak punya ya kan? Nggak mungkin. Sendok semua punya ya. Jadi tetap harus dikasih sendok tapi dipegangi lidahnya supaya nggak jatuh ke belakang. Itu RW ya. Terus kemudian breathing itu gimana kita ngasihnya? Kita kasih oksigen kan, breathing itu, ya nggak? Pasien dengan perdarahan ini bisa hipoksia loh otaknya, ya. Iya, kalau perdarahannya udah sore-sore nggak ada lagi darah yang mentransfer oksigen sama makanan ke otak, iya nggak? Iya. Jadi otaknya bisa hipoksia. Ini kita jaga jangan sampai mati jaringannya. Kalau jalinan otaknya mati, nanti pasiennya jadi kayak orang stroke. Jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Saya pernah loh dapet pasien kayak gini dulu. Itu dia dirujuk dengan perdarahan postpartum sama waktu itu dari rumah sakit swasta di sini di Banyumas. Itu dengan perdarahan sudah masif sampai di Pandora, akhirnya kita harus angkat rahimnya, kita histerektomi, selesai, pasiennya selamat, darahan berhenti di ICU, pasien masuk ICU, tapi pasiennya jadi nggak bisa connect gitu ya. Jadi kayak orang stroke memang. Karena waktu saya visit ke ICU itu saya gini, saya tanya ibu, ini udah sadar, sudah mulai diwinning, ventilatornya udah dilepas sama anestesi, dan dia pakai ventilator ya, gitu. Terus sudah dilepas, nah kan saya pikir dia udah bisa ngomong ya, gitu ya. Jadi saya waktu itu saya tanya, ibu, bangun dia buka mata, dia buka mata, gitu ya. Terus saya tanya, ibu namanya siapa? Dia mikir lama, gitu ya. Ada kemudian 15 menit kemudian saya baru dijawab, nama saya Siti, gitu. Kok lama kali ini? Terus saya tanya, ibu rumahnya di mana? Terus dia baru lama, ini lama lebih lama lagi, 20 menit gitu. Jadi saya di situ hampir 1 jam. Karena saya terus jadi mikir di sini, kok lama ibu ini jawabnya gitu ya kan? Terus itu apa namanya? Dia baru bilang, saya dari sini gitu. Alamatnya di sini kayak gitu. Tapi dia nggak bisa bilang alamat detailnya. Dia cuma bilang dari kecamatan ini kayak gitu. Rumah saya daerah sini kayak gitu. Wah, terus saya panggil suaminya kan. Pak, sini Pak gitu kan. Terus perawatnya saya suruh panggil suaminya datang ya. Terus itu Pak, saya mau tanya, ibu ini biasanya ngomongnya memang jawabnya lama ya Pak ya? Kalau ditanya gitu kan, kenapa ya dok kayak gitu? Enggak, saya tanya dulu, enggak, ini istri saya cerewet banget dok, katanya bilang kayak gitu. Ya, suaminya bilang, istri saya cerewet banget, itu belum ditanya aja udah ngomong terus kok dok, katanya gitu coba. Wah, pusing saya ya. Terus habis itu, oh kayak gini, terus ya sudah Pak, gak apa-apa nanti saya kasih tahu lebih lanjut ya, saya cuma nanya aja dari gitu kan. Terus
juga, saya konsulkan terus di CT scan, ternyata sudah ada kerusakan dari jaringan otak akibat perdarahannya tadi. Yang awalnya mungkin resusitasinya dan penanganan ABCD-nya tidak ada kuat, jadi oksigenasinya itu tidak ada kuat. Memang itu ada kerusakan dan memang kata dokter berdasarnya ini memang kayak orang stroke ya, yang stroke non perdarahan yang SNH ya kan, stroke non hemorrhagic itu gitu. Jadi seperti itu, jadi memang harus dikasih obat-obatan untuk yang terapi SNH tadi ya, untuk bisa membantu otaknya ya, seperti untuk manikol dan lain-lain itu dirasakan itu sama dokter berdasarkan. Dan itu ternyata sampai dia turun ke bangsa dari ICU kan saya turunkan ke hasil maternal saya turunkan ke bangsa, sampai di bangsa dia tetap diem dia, mau jawab itu nggak bisa, diem aja kayak orang yang itu retardasi mental itu kayak gitu. Iya, padahal katanya ibu ini tuh nggak kayak gitu, soalnya sakit. Begitu tahu kok sebenarnya jadi kayak gini ya bro, kayak gitu. Udah saya jelaskan itu memang salah satu komplikasi daripada makanya oksigenasi pada pasien dengan perdarahan postpartum itu penting ya, karena semua jaringan tubuh kita dari otak ujung kepala sampai ujung kaki itu butuh oksigen. Ya apalagi kondisi seperti ini, perdarahan postpartum gitu ya. Jadi yang kedua B-nya tadi, breathing, itu kapan kita memberikan nasal kanul, kapan kita memberikan NRM? Kapan? Dijawab. Kapan? Nasal kanul keluar. Kapan? Kita lihat SpO2-nya ya, dilihat saturasi oksigennya. Kalau SpO2-nya kurang dari 95%, jadi kita target saturasi oksigen pada pasien hamil, bersalin, melahirkan maksudnya, nifas, itu kita minimal 95% ya. Jadi nggak perlu sampai 90, 100 itu nggak perlu. Ya 95%-nya juga cukup. Ya, itu udah bagus banget. Jadi kalau saturasi oksigennya kurang dari 95 tapi masih lebih dari 90, itu kita pakainya nasal kanul ya, dengan kecepatan aliran oksigen 3 sampai 4 liter per menit. Kalau kita dapat hasil SpO2-nya itu kurang dari 90%, kurang dari ya, berarti 89, 88 dan sebagainya, itu kita pakainya NRM. Dengan kecepatan aliran oksigen berapa? Minimal 8, maksimal 15 sampai 15 liter bisa per menit ya. Itu kalau saturasinya kurang dari 90%. Gitu ya. Jadi kita di B ini kita lihat hasil dari quick check kita send dari teman yang kuning tadi ya. Kita kalau misalkan dia bilang ini saturasinya 89, berarti kita kasih oksigennya pakai apa? 89. NRM. Iya, dengan kecepatan aliran oksigen berapa? Ya, kayak itu ya, dilihat 8 dulu, naik enggak, tercapai enggak 95. Kalau enggak naikkan lagi 10. Kalau 10 naik enggak 95 tercapai. Kalau enggak ya naikkan lagi 12, itu jalannya. Juga langsung enggak mau 15 ya enggak ya. Itu nanti bahasanya. Terus kemudian itu B, C. Sekarang C itu apa? Nah, C itu apa? Tadi ada yang hijau. Yang hijau itu kan tim hijau itu dia bertugas untuk mobile ya, ngapa-ngapain aja. Yang kuning ini butuh apa, terus menjelaskan ke suaminya. Kalau mau merujuk ya menyiapkan rujukan, ini yang hijau. Kalau sudah siap semua membantu yang kuning, jadi bisa membantu ngambil infusnya kayak gitu. Jadi di C ini kita waktunya untuk mengembalikan status hemodinamiknya kan, karena dia perdarahan kita harus pakai infus ya. Nah, infusnya gimana? Kalau pasien perdarahan, infusnya apa? Pakainya apa? Infusnya pakai cairan kristaloid atau fungsional, apa fisiologis atau fungsional? Fisiologis, jadi bisa RL, bisa NaCl, bisa PZ, ya pakainya itu. Terus kemudian pakai transes, ya nggak boleh lagi kita pakai infuset. Jadi kasus maternal kalau mau ratus itu infuset itu nggak berguna, ya. Kalau minta pengadaan, mintanya transet aja, kayak gitu. Terus fenoketnya, fenoket nomor berapa? 18. Ya, 18 ya. Maksimal 20 ya. Jangan pernah kayak 22 atau 24 ya. Iya. Terlalu kecil ya, apalagi 24. Aduh, Kecil banget banget kayak gitu ya.
Terus kemudian setelah itu kita masukkan ini cairan toh. Iya. Berarti harus pasang berapa jalur? 2 jalur. Minimal. 2 jalur. Minimal. Kalau mau pasang lebih dari 2 boleh. Ya, minimal 2. Ya. Terus kalau kita memasukkan cairan jangan lupa pasang KTT. ya. Karena kita harus menilai Pengeluaran urin outputnya. Ya. Jadi kalau kita tadi kan supaya nggak terjadi CKB tadi ya, kita harus tahu urin outputnya, ya kan? Jadi jangan lupa DC ini kalau nagingin terus harus otomatis pasang DC. Loh iya loh, saya pernah dapat rujukan itu benar sudah resusitasi pasang infus 2 jalur tetap pedalnya tetap sororan dan apa? Nggak dipasang DC. Loh mbak ini loh, kok itu nggak dipasang DC? Waduh dok kelarin dok. Saking stresnya. Makanya tadi fungsinya 3 orang penolong itu bisa saling mengingatkan, ya. Ternyata tuh urinnya penuh nggak keluar, kenapa sih? Itu memang udah gelisah. Akhirnya kontraksinya makin jelek ya, jadi perdarahannya makin persoalan. Karena urin yang penuh kan bisa mengganggu kontraksi ya, kontraksi makin jelek kayak gitu. Jadi persoalan tambahan perdarahan, kalau saya nggak tahu baik tambah sampai mas Bro tambah sempat aku gitu bahasanya kayak gitu. Begitu kita pasang DC keluar kan banyak alhamdulillah masih keluar ya, itu sampai 2000 cc sampai keluar ya Allah. Makanya karena dia kan resusitasi guyur iya nggak sih? Ya pantas kalau urinnya banyak, iya nggak sih? Tapi nggak keluar dari ibunya juga mungkin dia udah karena udah penurunan kesadaran, memang udah penurunan kesadaran itu, jadi dia udah kemampuan berkemihnya kan juga mungkin udah menurun ya, jadi lu udah nggak mikir kencing kayak gitu ya. Jadi makanya jangan lupa pasang DC. Nah, untuk bisa melakukan resusitasi cairan ini yang harus diingat, kita harus bisa menilai, mentaksir estimasi jumlah perdarahannya, ya, mengestimasi jumlah perdarahan yang terjadi. Jadi bisa pakai visual itu ya lihat perdarahannya berapa. Nanti ada satu undertake, satu bengkok itu berapa, bengkoknya pun harus disesuaikan dengan bengkoknya masing-masing loh ya, bengkok tidak sama ya. Jadi kalau mau secara visual itu harus ada simulasi ya. Jadi jangan melakukan simulasi, terus kemudian bikin darah ya pakai cairan yang dikasih warna gitu ya merah. Terus kemudian kalau ditaruh di bengkok penuh itu berapa cc, kan ditaruh di gelas ukurnya berkurang berapa cc, bikin stol ya dari agar-agar. Loh iya serius harus seperti itu kalau mau secara visual ya, harus simulasi masing-masing dengan tim koneknya masing-masing itu ya, bikin stol dengan agar-agar. Jadi jangan kalau bikin agar-agar dengan cairan 100 cc, cairan 200 cc, 300 cc, 400, 500 itu seberapa besar stolnya gitu, nanti difoto ya, jadi semua hafal, nanti bisa lihat 100 cc stolnya segini, 200 cc stolnya segini gitu caranya ya. Karena stol itu justru perdarahannya lebih banyak loh, jangan salah loh ya kalau kita menemukan stol ya. Jadi kita harus tahu. Nah itu kalau secara visual, termasuk kalau satu sarung disiram sampai kopoh-kopoh itu berapa cc. Jadi jangan harus nyiram sampai berapa, 1000 cc, 1500 cc sampai sarungnya itu kopoh-kopoh dan bisa diperes. Soalnya kadang-kadang pasiennya kalau datang ke tempatnya jenengan dengan sudah perdarahan, itu ngomongnya pasti kan jangan tanya tadi di rumah perdarahannya sampai berapa banyak, Pak. Satu sarung itu, dok, Bu bidan sampai kopoh-kopoh. Nah berarti jenengan udah punya pemikiran. Aku udah pernah simulasi satu kali untuk kopoh-kopoh 1500 cc gitu ya kan. Itu kalau secara visual. Tapi kalau mau secara klinis, objektif itu lebih mudah ya, karena kalau misalkan visual nanti buat foto-fotoan ya sama temennya ya. Jadi padahal butuh cukup, satunya bilang 500, satunya bilang 750, enggak ini 800, satunya lagi bingung kan. Jadi lebih baik secara objektif. Jadi apa, pakai nadi ya, nadi, jadi jangan tensi tapi nadi ya, karena yang bisa menunjukkan atau memvisualisasikan kondisi pasien itu sebenarnya, kondisi kita sebenarnya itu nadi ya, asal pasiennya enggak hipertiroid ya. Jadi ditanya dulu, kalau hipertiroid kan dia dari awal udah tinggi kan. Jadi nadi kalau nadinya itu kurang dari 100 kali per menit, itu perdarahannya itu sudah lebih dari 750 tapi masih kurang dari 1000 cc ya. Kalau nadinya itu atau hasilnya itu lebih
lebih dari 100 tapi kurang dari 120, itu berarti perdarahannya estimasinya yaitu sekitar lebih dari 1000 tapi kurang dari 1500 cc. Kalau nadinya itu lebih dari 120 tapi masih kurang dari 140, itu jumlah estimasi perdarahannya sekitar lebih dari 1500 tapi masih kurang dari 2000 cc. Gitu ya. Kalau heart rate-nya atau nadinya lebih dari 140 kali per menit, itu estimasi jumlah perdarahannya sudah lebih dari 2000 cc. Gitu ya. Jadi itu yang bisa kita pakai yang secara cepat. Jadi biar kita bisa tahu kita akan memasukkan cairan ini sampai berapa cc untuk resusitasinya.